Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah menyediakan. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang mencukupkan. Sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, saya percaya setiap kita rindu supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Dan Allah sendiri dia rindu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia rindu untuk menyediakan apa yang saudara rindu, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah jalan atau cara hidup yang kita jalani itu adalah jalan atau cara hidup menuju Allah menyediakan? Atau apakah cara hidup yang kita jalani itu menjadi alasan Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya Allah Jehovah Jireh itu kita alami di dalam hidup kita, Allah yang mencukupkan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif, sehingga hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1-19, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu."
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pengorbanan Ishak oleh Abraham, di mana Allah meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak. Sekalipun pada akhirnya Allah sendiri yang menggantikan, Ishak tidak jadi dikorbankan, dan Allah sendiri yang menyediakan domba jantan. Di sanalah muncul pertama kali nama Allah Jehovah Jireh. Jadi saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham, "Persembahkan anakmu yang tunggal itu," di mana Abraham telah menantikan janji Tuhan begitu lamanya. Ishak telah dijanjikan oleh Tuhan begitu lamanya, dan akhirnya digenapilah janji Tuhan. Ishak pun lahir, dan setelah anak ini bertumbuh, akhirnya Tuhan mau menguji kepercayaan Abraham. Tuhan meminta supaya dia mempersembahkan Ishak, dan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Abraham membawa Ishak ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah Tuhan melihat kemurnian hati Abraham terhadap Tuhan, setelah Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, maka pada akhirnya Tuhan berkata, "Jangan apa-apakan Ishak." Dan akhirnya Tuhan sediakan domba jantan sebagai pengganti korban itu, dan akhirnya dikorbankanlah domba jantan di sana. Dan yang luar biasa, saudara, bukan hanya Ishak yang tidak jadi dikorbankan, bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, yaitu domba jantan. Jadi hal yang sangat luar biasa di sana, saudara, bahwa ketika Abraham melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Muncullah nama Jehovah Jireh di dalam konteks ini, saudara. Dan bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, tetapi yang lebih luar biasa adalah mulai ayat 16, di sana datang lagi firman Tuhan kepada Abraham, dan Tuhan berfirman dan bersumpah demi dirinya,
di mana dia berkata, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Jadi ketika Tuhan melihat iman Abraham, melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan bukan hanya dia memberkati dengan berlimpah-limpah, dia juga berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan bukan hanya itu juga, saudara, ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi keturunan Abraham pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Dan itu terjadi ketika Abraham melakukan firman Tuhan. Itu terjadi ketika Abraham mempersembahkan dengan penuh ketulusan, datang untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Imannya teruji. Iman Abraham benar-benar terbukti kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Sehingga akhirnya Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya Allah juga berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Dan juga keturunannya itu akan diberkati. Dan keturunannya itu akan mendapat berkat. Jadi saudara, itulah yang terjadi kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Abraham? Yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan Abraham, sehingga pada akhirnya muncullah Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham sehingga keturunannya akan menjadi berkat. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Nah, ketika Tuhan perintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, saudara, lalu kemudian dia mengajak dua orang bujangnya dan juga mengajak Ishak. Dan ketika mereka sampai di satu tempat, maka ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi saudara, kisah ini yaitu kisah di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Semua proses itu, semua kegiatan itu disebut oleh Abraham sebagai sembahyang, kegiatan sembahyang, kegiatan ibadah kepada Tuhan. Ketika dia berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, tinggallah kamu di sini, kami akan sembahyang. Jadi sebelum Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah juga berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka ada satu peristiwa di mana ada satu perjalanan untuk mempersembahkan korban dan sebagainya. Dan semua peristiwa itu disebut oleh Abraham sebagai kegiatan sembahyang atau kegiatan ibadah. Jadi Abraham sedang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadahnya itu, saudara, apa yang ada di sana? Ada pengorbanan, ada kerelaan, kesiapan untuk berkorban. Di mana dalam perjalanan untuk beribadah tersebut, Allah menuntut untuk Abraham siap mempersembahkan Ishak. Dan ketika Allah menuntut itu, saudara, Abraham melakukan. Jadi dalam ibadahnya itu, dalam kegiatan ibadahnya itu, Abraham siap dan rela untuk mengorbankan yang paling berharga bagi dia, yaitu anaknya Ishak yang telah dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, janji Tuhan yang tergenapi. Tetapi dia dengan tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, rela mempersembahkan Ishak, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak.
Allah menyediakan anak domba jantan sebagai pengganti Ishak. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di sana. Ketika Abraham pergi beribadah dengan kerelaan mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya. Dan Allah menyatakan janjinya, Allah Jehovah Jireh. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami Allah Jehovah Jireh, kalau kita mengalami Allah memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah, dan kalau kita mau mengalami supaya anak-anak kita juga diberkati, keturunan kita diberkati, dan mereka bisa menjadi berkat, maka hiduplah beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah saudara itu, harus ada kerelaan untuk berkorban kepada Tuhan di sana. Saudara, Allah sendiri telah berkorban bagi kita. Bahkan Allah telah mengorbankan segalanya, nyawanya sendiri Dia telah korbankan bagi kita. Allah telah mengorbankan anak tunggalnya. Dia rela menderita bagi kita. Allah telah mengorbankan segalanya bagi kita. Dan hari ini Allah juga rindu setiap kita rela mengorbankan segalanya. Dalam kehidupan kita semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan melihat ibadah Abraham, di mana di dalam ibadahnya itu ada kerelaan untuk mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, dan Allah berjanji akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Hari ini hiduplah dalam ibadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban bagi Tuhan saudara. Biarlah seluruh kehidupan saudara semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan yang paling berharga dalam kehidupan saudara, saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-berkat yang saudara terima, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan demikian saudara, Allah akan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidup saudara. Allah akan menyatakan janji-janjinya untuk memberkati saudara berlimpah, bahkan keturunan kita pun akan diberkati. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Allah menyatakan janjinya. Yang pertama saudara, hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban. Siaplah dan rela berkorban bagi Tuhan, karena Dia pun merelakan segalanya dan memberkati saya dan saudara. Kemudian yang kedua saudara, dikatakan di ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi pada waktu itu ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, akhirnya mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat yang jauh saudara. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka menempuh perjalanan 3 hari, karena pada hari ketiga katanya, dan setelah menempuh perjalanan 3 hari, maka Abraham melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu dari jauh. Artinya sudah 3 hari perjalanan, tempat itu sudah bisa dilihat, tetapi masih sangat jauh. Artinya apa saudara? Perjalanan untuk ibadah itu penuh perjuangan. Yang pertama, penuh pengorbanan, rela mengorbankan yang terbaik. Yang kedua, perjalanan ibadah itu juga adalah perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Sudah 3 hari mereka berjalan, sudah 3 hari mereka menempuh perjalanan, dan kemudian saudara, akhirnya tempat itu bisa dilihat, tetapi masih jauh juga. Artinya Abraham itu adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan untuk berjuang, siap berjuang, penuh perjuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Masihkah ada perjuangan kita untuk beribadah dengan semuanya serba simpel sekarang? Saya masih mengingat dulu waktu saya masih kecil, untuk kami beribadah ke desa yang lain, merintis gereja ke desa yang lain, melayani ke sana. Saya sebagai pemain gitar, karena saya tahu bermain gitar dari masa saya kecil, dan pergi ke sana. Itu jauh jalan saudara, malam-malam harus membawa lampu petromak melewati hutan-hutan.
Kami berjalan untuk merintis gereja, kami berjalan untuk buat ibadah di desa yang lain. Perjuangannya begitu berat, belum ada sepeda motor pada waktu itu, belum ada kendaraan, jalan kaki berkilo-kilometer. Kalau sekarang saudara, semuanya serba simpel. Alat transportasi begitu banyak. Ditambah lagi sekarang semuanya bisa serba online dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya serba simpel. Tetapi apakah di dunia yang simpel ini kita masih beribadah? Masih ada perjuangan untuk beribadah? Masih ada konsistensi untuk beribadah? Kalau kita rindu mengalami Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita, maka mari kita melakukan seperti Abraham, pergi beribadah dengan kerelaan untuk berjuang. Ada perjalanan yang jauh, penuh perjuangan, di mana ranting-ranting pun untuk mempersembahkan korban harus dipikul. Penuh perjuangan, 3 hari berjalan masih jauh juga, penuh perjuangan. Tetapi dia siap beribadah sekalipun penuh perjuangan, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir saudara, itu yang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan dia juga membawa Ishak, dan kemudian di tengah jalan saudara, Ishak bertanya kepada dia. Di ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi pada waktu itu saudara, Ishak bertanya, "Sudah lengkap semuanya Bapa, tetapi mana anak domba yang akan dikorbankan?" Bayangkan Abraham yang tahu bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan. Betapa rumitnya kondisi itu saudara, betapa hancurnya hati Abraham. Tetapi dalam situasi yang demikian pun, lihat ayat 8, dia berkata, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Jadi waktu itu ada pernyataan iman dari Abraham bahwa Allah yang akan menyediakan. Dan bukan hanya itu saudara, kalau dikaitkan lagi ke ayat 5, pada waktu itu Abraham berkata begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lihat pernyataan Abraham. Dia berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini, kami dan anak ini," maksudnya dia dan Ishak, "akan pergi ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan untuk mempersembahkan korban bakaran." Tetapi dia berkata, sesudah itu, sesudah korban dipersembahkan, kami akan kembali kepadamu. Padahal dia tahu bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan. Tetapi dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Artinya dia percaya sebenarnya bahwa Tuhan akan menyediakan pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak pun bertanya, dia juga berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan menyediakan domba, anak domba untuk korban bakaran. Jadi saudara, semua rentetan ini adalah rentetan iman bahwa Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan anak domba yang akan dipersembahkan. Dan benar saja saudara, akhirnya di ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Benar saudara, Allah akhirnya menyediakan ketika Abraham menjalani semua proses ibadah itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyediakan, dan benar Allah benar-benar menyediakan. Saudara, saat ini kita melihat proses ini, bagaimana sehingga akhirnya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh. Allah menyediakan, sampai-sampai di ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Bahkan orang-orang pun mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan Allah Jehovah Jireh. Itu terjadi karena Abraham beribadah dengan kerelaan berkorban. Yang kedua, itu terjadi karena Abraham siap berjuang untuk beribadah, menempuh jarak yang begitu jauh pun dia siap untuk beribadah. Dan yang ketiga, karena Abraham
menjalani ibadahnya dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan sudah mengatur itu semua, dan akhirnya Allah Jehovah Jireh dinyatakan di dalam kehidupan Abraham. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu Allah Jehovah Jireh menyatakan diri dalam kehidupan kita, maka pertama, siaplah rela berkorban bagi Tuhan, karena dia pun mengorbankan segalanya bagi kita. Yang kedua, siaplah untuk berjuang dalam ibadah kita bagi Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, beribadahlah dengan iman bahwa Allah yang mengatur, Allah yang campur tangan atas semuanya. Maka dengan demikian kita akan mengalami Allah Jehovah Jireh dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya dalam hidup saudara. Allah mencukupkan apapun yang saudara rindukan dalam hidup saudara, ketika saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan sesuai prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendoakan setiap saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu.
Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini.
Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI, Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami.
Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.